Oke, teman-teman, senang sekali bisa berjumpa kembali di channel kami, yaitu Bengkel Pelek Service, di mana kesempatan pada pertengahan hari ini kita ada satu unit, yaitu garapan CB150 LED, ataupun ini menggunakan mesin K15 K56 ya. Jadi di sini permasalahannya ini motor baru bongkar, kurang lebih sekitar 1 bulan, tetapi motor datang ke bengkel kita sudah dalam keadaan jim, bahkan sudah bisa lagi dengkol. Setelah kita bongkar, blensernya ternyata sudah pecah ya, seperti itu. Bahkan untuk sokarnya ataupun kurasnya ini baru ganti ya, boleh kita perhatikan ini pun masih sangat kilat sekali ya. Jadi di sana blenser sama kuras ini sama-sama diganti, bahkan untuk gigi ini pun gigi untuk lawan blensernya yang terdapat pada kurasnya sudah hancur juga ya. Jadi di sini juga inilah crankcase-nya. Kita boleh perhatikan juga itu untuk rumah laharnya sudah pecah, disebabkan mungkin karena berlaganya antara kuras dengan blenser. Jadi sana adalah lawannya. Jadi di sini kita akan di sini sudah ada kita sediakan satu unit blenser ya. Ini kita ambil dari motor copotan, bahkan untuk kurasnya pun sudah kita dapatkan dari satu motor. Jadi bagaimana di sini kita akan bikin tutorial cara pemasangan yang benar ataupun pemasangan full untuk motor CB150 LED, bahkan Sonic, bahkan GTR ya, bahkan CB150R ataupun CBR 150. Jadi di sini kami katakan, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan semoga video kami ini dapat membantu, bahkan dapat menambah wawasan kita, khususnya untuk mekanik pemula, bahkan untuk kawan-kawan sekalian. Oke, dari sini ini adalah blenser yang akan kita pasang untuk mesin CB yang sudah ada di depan kita ya. Jadi di sini untuk blensernya ini boleh kita perhatikan bersama-sama. Di dalam blenser ini ada dua titik ya, satu pakai cat, satu lagi tidak pakai cat. Ya boleh kita ya, apa? Satu tidak pakai cat, satu pakai cat. Jadi di sini yang tidak ada catnya ini dan yang ada catnya. Jadi di sini yang akan kita pakai yang pakai cat ya, yang pakai cat. Dan ini adalah kurasnya juga. Di dalam kuras ini juga ada juga titik. Ini ada titiknya, boleh kita akan perjelas dulu. Kita akan perjelas. Ya, mana dia? Nah ini yang ada titiknya ini. Nanti titiknya ini kita akan pasang atau sejajarkan dengan blenser yang ada titiknya tadi, seperti ini. Ya, ini yang ada titik ini kita sejajarkan dengan yang ada titik di kurasnya tadi ya, seperti itu cara pemasangan untuk pemasangan blensernya ya. Ini kalau salah ini motor bisa getar, bahkan bisa juga untuk blenser dengan kuras bisa tabrakan sehingga mengakibatkan blensernya patah seperti yang kita dapatkan garapan pada hari ini ya teman-teman, seperti itu. Jadi setelah sudah ini titiknya pas ya, kita boleh bersama kembali itu titik yang ada cat itu harus pas ke titik yang ada di kuras. Jadi setelah seperti ini sudah boleh kita pasangnya. Jadi akan kita langsung rakit ke crankcase-nya seperti itu. Oke, langsung kita pasang saja. Oke, jadi setelah untuk blensernya dan kurasnya terpasang dengan baik, ini boleh kita tarik untuk stang pistonnya, ini boleh kita tarik kandas ke atas. Jadi di sini ada juga ini kita tarik ke atas. Di sini akan kita lihat untuk titiknya, apakah memang pemasangan untuk kurasnya dengan blensernya sudah pas ya. Kita boleh cek kembali. Di sini ada titik seperti ini ataupun garis satu. Di dalam di dalam crankcase ini ada tanda panah. Nah, ada tanda panah. Kita boleh lihat yang ini bekas lamanya. Kita akan belajar bersama-sama. Ini di atas ini kan ada tanda panah yang ini. Ini yang tanda panah ini harus pas ke yang ada garis di blensernya tadi. Ini blensernya tadi yang ada garisnya. Dia harus pas ke yang ada tanda panah tadi ya. Ini sudah pas.
itu adalah langkah yang kedua. Setelah tadi kita pasang dengan titik, itulah titik kedua. Baru setelah itu kalau udah pas seperti itu, di sini ada juga ya dalam keadaan posisi juga. Ini boleh kita lihat sebelum kita rakit untuk memastikan saja teman-teman, supaya kita tidak salah. Dan di sini juga untuk titik sepi magnet ini dia harus pas lurus menuju ke yang ada garisnya ya. Ini yang ada titiknya ataupun tanda panah. Ketika dia sudah lurus benar-benar, di sini ada juga lubang intipnya. Itu boleh kita lihat bersama-sama. Itu ada garis ya, ada garis kecil. Nah, itu ada garisnya. Dari lubang intip ini ada garis. Fokus kamera, yang di sana. Dari lari, itu agak kurang apa, geser sedikit. Kurang fokus ya. Ini dia. Itu yang ada garisnya yang di dalam sana, itu harus pas dalam posisi tema ataupun ini boleh kita lihat yang ada garis itu ya. Kita boleh pastikan dalam untuk rumah sepi magnet ini benar-benar lurus ke yang ada tanda panah ini. Oke, jadi setelah sudah seperti demikian, berarti sudah boleh kita langsung pasang ya. Oke, ini titiknya yang dari dalam tadi ya. Ini dia bekas, inilah titik yang tadi ya. Dia ini timbal balik ini. Nah, timbal balik ya. Ini boleh kita lihat ya, timbal balik untuk garisnya tadi. Oke, jadi setelah seperti ini, sudah boleh kita pastikan untuk pekerjaan kita sudah pas. Berarti untuk kalau seperti itu sudah bisa, boleh kita tutup untuk lawan crankcase-nya. Ini sudah pasti mantap ya. Oke, ini sudah kita kasih lepakin. Kita pastikan untuk daerah olinya ini, bagian daerah oli jangan sampai ada lem ya. Ini ada sedikit, ada apa nih? Ini ada masuk sedikit ini. Kalau ada masuk seperti ini, boleh kita bersihkan. Yang ini jangan sampai ada masuk lem ke lubang oli ini. Kita pastikan jangan sampai ada masuk. Oke, sudah seperti ini, sudah bisa kita pasang. Oke, skip it. Oke, jadi setelah siap ini, boleh kita juga putar untuk as close-nya. Baru setelah itu akan kita pasang untuk as operannya ya, as operan. Baru kita pasang bintangnya, yang ini yang datar ini ya, kita pasang pas ke drumnya. Oke, boleh kita paskan juga dia sampai pas ke stopper giginya, sampai pas ya. Baru nanti langsung kita pasang untuk baut 10-nya. Oke, kalau udah pas, pasang bautnya langsung. Baru setelah itu, kalau sudah pas ya, ini tampilannya operan gigi bintangnya udah pas ya. Jadi yang datarnya ke atas, yang ada paku-pakunya dia mengarah ke bawah. Oke, jadi setelah itu kita akan pasang juga untuk gigi pompolinya yang ke cross, jadi ada tandanya ya. Baru setelah itu gigi untuk gigi pompolinya, ini ada spinya ya, spinya kita pasang juga. Baru kita pasang giginya. Kalau kurang masuk kita boleh pukul-pukul juga dia sampai benar-benar masuk. Baru langsung kita pasang untuk gigi besarnya. Ini yang ada gigi besar ini. Ini ada lubangnya. Sini tempatnya, jadi untuk bagiannya yang pas datarnya mengarah ke bawah ya. Jadi kalau yang ada peangnya tadi, yang ininya ini posisinya ke atas. Oke. Baru kita pasang lagi ringnya
baru masuk lagi untuk mur 19-nya. Oke, baru setelah itu sudah bisa kita pasang ya untuk gigi pompa olinya. Ini ya gigi pompa olinya. Kita jangan lupa juga pasang untuk bagian bosnya ya. Di sini ada bosnya. Oke. Nah, langsung kita pasang saja. Kita pastikan benar-benar bersih ya, jangan sampai kotor supaya nanti jangan nyumbat untuk gigi pompa olinya. Oke, jadi langsung kita pasang. Dia menggunakan baut 10 3 biji ya. Jadi di sini kita ditemani oleh anak PKL kita ya, ini anak PKL dari Sidikalang ya. Oke, jadi akan kita lanjutkan. Jadi di sini ada juga ring yang tebal, kita pasangkan di bawah seperti ini. Baru masuk lagi bos, ada bosnya juga ya bos. Baru masuk lagi untuk rantang close-nya. Kita pasang rantang close-nya. Oke. Baru kita pasang lagi ringnya. Ini kampas koplingnya ya. Ini sudah habis, mulai minta ganti. Nanti kita akan ganti yang baru. Ini dia yang baru ya. Ini yang baru yang akan kita pasang untuk motor ini. Silo kali ya, nampak masih baru. Tapi ini yang biasa ya teman-teman. Oke. Jadi untuk cara pemasangan ini boleh kampas kopling dulu, baru plat close-nya. Ini yang plat close yang besi ya. Oke, masuk lagi kampas kopling, masuk lagi platnya ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dia dapat 40 nih. Iya. Jadi di sini kalau yang asli selalu ada titiknya. Yang ada titik ini harus pas ke lawannya yang ada titiknya juga. Begitulah cara pemasangan untuk center close yang ori, yang artinya sudah ada ditentukan untuk titik topnya. Itu kalau lari secara otomatis untuk pemasangan center close itu tidak akan bisa ya. Dia harus pas ke titiknya tadi. Kalau yang biasa ini beda ya. Oke. Dan sebelum kita pasang untuk kampas koplingnya ini, di sini juga ada ring, itu jangan sampai lupa. Oke, baru langsung kita pasang untuk kampas koplingnya bersama dengan senternya nih. Jadi cara sangat gampang, kita boleh pasang baut 10 seperti ini supaya bisa kita putar-putar untuk kampas koplingnya dengan masuk baik ke untuk rumah koplingnya. Jadi setelah masuk, kita boleh pasangkan murnya kembali, ringnya dulu ya. Kita pasang ringnya, baru kita pasang murnya nanti. Ini ringnya. Ini murnya kita pasang, baru kita kunci kuat nanti. Oke.
Oke, setelah itu kita akan pasang untuk per kampas koplingnya. Jadi untuk pernya ada 4 biji. Dan untuk itu kita akan pasang juga untuk platnya. Jadi di sini untuk cara pemasangan jangan sampai terbalik. Yang ada coakannya ini harus ke atas ya, jangan sampai datarnya ini ke atas. Di sini fungsi inilah untuk rumah bearingnya nanti, untuk bearing close-nya. Jadi setelah sudah terpasang dengan baik, kita pasang kembali untuk mur 10-nya ya, untuk penahan per koplingnya. Jadi setelah siap kita pasang untuk baut as close-nya, jadi sekarang kita akan pasang untuk as engkolnya. As engkolnya ini kita pasang, baru kita pasang untuk ini untuk penahan as engkolnya. Di sini dia menggunakan baut 10 ya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, dia harus pas seperti jarannya ini. Kalau sudah pas, kita pasang baut 10-nya. Kita kunci, baru nanti kita putar untuk as engkol ini ya. Jadi kita pasangkan untuk pernya. Jadi inilah tampilannya. Jadi sekarang kita akan pasang ya. Jadi sebelum kita pasang, kita pastikan untuk sil-silnya ini bagus ya. Jangan sampai nanti seperti ini sudah rusak, ini boleh kita ganti. Yang intinya sil-sil bagian untuk bagian koplingnya kita periksa supaya nanti oli bagus jalannya, oli nanti bagus masuk ke untuk sokarnya ataupun stang sehernya ya, supaya tidak terjadi. Dan filter olinya jangan sampai lupa juga ya, kita bersihkan dan kita pasang kembali nanti. Kalau kotor dia bisa juga untuk olinya tidak lancar naik seperti itu ya. Oke, jadi setelah kita pasang kembali, bahkan sil-silnya sudah kita ganti, berarti sudah boleh kita tutup ya. Oke, langsung kita tutup saja. Oke. Jadi setelah untuk koplingnya sudah terpasang dengan baik, jadi sekarang kita akan melakukan pemasangan untuk yaitu pistonnya. Inilah piston yang lama, jadi karena sudah untuk ring sehernya sudah mati ya, ataupun sudah kaku, jadi kita ganti saja yang baru ya teman-teman. Oke. Jadi bagaimana untuk cara pemasangan ring ini? Jadi sini untuk inilah ring yang baru. Jadi untuk cara pemasangannya untuk ring piston daripada CB ini, di sini ada beberapa ring pistonnya ya. Jadi caranya sangat gampang sekali. Jadi yang ada per nyamuk ini kita pastikan dia pada bagian paling bawah ya, bagian paling bawah. Baru ada lagi ring yang paling tipis 2 biji. Ini kita pasang paling bawah 1, di bawahnya ring nyamuk tadi ya. Oke, setelah siap kita pasang di bawahnya tadi, baru yang ring tipis yang kedua ini kita pasang lagi di atas ring per tadi ataupun ring nyamuknya tadi ataupun ring oli ya. Oke, jadi setelah ini siap terpasang, kita akan pasang juga di sini ada ring piston yang kilat, ada juga yang hitam. Jadi yang hitam ini kita pasang pada tengah ataupun pada bagian kedua ataupun bagian kedua yang dari atas ya, yang warna hitam. Oke. Dan untuk warna yang paling kilat ini ya, paling kilat untuk ring piston yang kilat ini kita akan pasang pada bagian paling atas ya, seperti itu. Oke, jadi setelah siap terpasang dengan baik, jadi ini sudah boleh kita pasang ya untuk motor ini.
Jadi ring piston yang kita gunakan itu adalah tadi menggunakan ring piston 1301 K59A110 dengan merek ya, merek biasa. Jadi untuk cara pemasangan ring pistonnya ini, di sini ada yang innya ini kita pastikan dia menuju ke belakangnya ataupun menuju ke minyak ya, itu artinya itu masuk ya, itulah masuk. Jadi begitu cara pemasangannya. Jadi sekarang akan kita pasang untuk pen pistonnya. Oke, setelah kita pasang pen pistonnya, baru kita pasang kipnya ya. Untuk menghindari yang kita inginkan ketika kita nanti pasang untuk kip pen pistonnya, bisa biar nggak jatuh ataupun ketika lepas nanti biar nggak masuk ke mesin, boleh kita kasih lap ataupun plastik atau apa aja, yang penting intinya ketika lepas jadi untuk kip pen pistonnya tidak masuk ke mesin. Oke, kita pasang kip pen pistonnya. Jadi setelah sudah terpasang dengan baik, untuk apanya ini sudah boleh kita lepaskan ya, lapnya tadi ataupun plastik yang tadi kita bikin. Oke, jadi setelah seperti itu sudah boleh kita pasang lagi packingnya. Baru kita pasang lagi blok blok sehernya. Mana packingnya, Di? Dari sini kita tidak perlu menggunakan lem, cukup kita menggunakan tanpa lem ya. Kalau dia memang sudah bersih, kita boleh tinggal pasang saja seperti itu. Dan sebelum kita pasang pen pistonnya, kita boleh juga kasih oli ke pistonnya ya. Dan di sini boleh kita juga kasih oli supaya nanti untuk mempermudah pemasangan daripada blok sehernya. Ini kita pasang packingnya sekarang. Kita masih menggunakan packing yang lama ya, jadi masih belum cacat, masih bagus ya, sangat bagus, belum ada cacat. Oke, jadi setelah siap kita pasang packingnya. Untuk packing bloknya, jadi sekarang kita akan sudah boleh pasang bloknya kembali. Jadi untuk cara pemasangannya ini, karena kita sudah kasih oli tadi untuk pelumasnya atau pelicinnya, dia akan sangat gampang sekali kita pasang. Kita boleh perhatikan ya, kita masukkannya pelan-pelan dari ring sehernya. Jadi tinggal kita sorong pelan-pelan, dia akan masuk sendirinya ya. Oke, kita pastikan jangan ada yang nyangkut. Kalau seperti ini, kalau sudah masuk pistonnya, berarti sudah kita bisa putar-putar, baru langsung kita sorong pelan-pelan ke bawah. Jadi ketika sudah pistonnya sudah masuk dengan baik, sudah boleh kita putar untuk stang sernya, apakah pistonnya ada seret ataupun dia sudah gampang sekali berputar. Oke, jadi karena sudah gampang berputar, boleh kita pasangkan untuk packing dekselnya. Packing dekselnya kita menggunakan yang baru ya. Untuk packing deksel ini kita harus pastikan ini packing dekselnya harus yang ori ya, harus yang ori ya, karena kalau untuk bagian deksel ini, karena untuk motor-motor lainnya yang radiator, dia kalau yang biasa-biasa bisa kita pastikan untuk packingnya cepat rusak ya, sehingga mengakibatkan kebocoran kompresi ataupun kebocoran radiator seperti itu, sehingga motor nanti bisa cepat panas. Jadi kita jangan lupa juga untuk memasang bos headnya ya, baru kita pasang juga untuk roll temengnya, baru kita pasang langsung headnya ya. Jadi sini harus pas ya di bawah teman-temannya, jangan sampai ini keluar dari relnya ataupun paretnya ya, karena sudah ada ditentukan dari pabriknya. Oke, jadi seperti ini, langsung kita pasang saja headnya ya.
Oke, jadi setelah siap kita pasang tadi, ini sudah kita pasang magnetnya, sudah kita pasang headnya. Jadi sini untuk cara penglihatan topnya, yang ada garis ini harus pas menuju ke yang ada panah di atas ini ya. Yang ada panahnya ini, dia harus pas ke atas ya. Yang di sini ini yang sejajar dengan dekselnya ya, harus sejajar dengan deksel ini. Ini boleh kita lihat X ini ya sejajar dengan in di belakang. Untuk innya in sejajar, untuk X-nya sejajar untuk buangnya. Jadi sini untuk bagian belakangnya juga, untuk melihat topnya di sini juga ada garis ya. Kalau ini lebih gampang lagi di sini. Untuk bagian belakang ini, yang bagian X-nya in-nya, yang in-nya ini untuk garis ini menuju ke belakang, dan untuk X-nya juga yang garis ini menuju ke depan ya. Itu yang lebih gampang lagi untuk melihat topnya. Dan catatannya juga harus untuk posisinya ya, untuk posisi daripada magnetnya harus yang pas, yang garisnya tadi ke garis dekselnya. Jadi seperti itu. Setelah ini langsung kita naikkan, bahkan kita akan tes hidup motornya. Inilah tampilannya setelah sudah kita naikkan. Jadi sekarang akan kita tes hidup, apakah motornya ini bisa hidup atau tidak. Oke, mari kita saksikan bersama. Oke, oli motornya bagus ya. Seperti demikianlah tutorial dari bengkel kami. Semoga bermanfaat cara perakitan mesin full untuk CB150. Oke.